Sama saya Shena Damayana dan juga Sally Alexandra yang akan memberikan informasi menarik dan juga berita penting khusus untuk Anda. Bersama para pemain inti nih, Sel. Oh gitu. Iya, Kalau pemain inti itu maksudnya apa sih, Shen? kita nggak mudik, kita tetap Oh mengabarkan gitu. kepada pemirsa. Mengabarkan untuk pemirsa dan hari ini Yes. juga kita tetap saja akan mengabarkan dari mancanegara, kemudian dalam negeri juga. Khususnya untuk liburan-liburan di hari ketiga Lebaran ini. Oh, itu menarik. Tapi selain itu juga ada tentang konflik Timur Tengah yang kayaknya udah Lebaran, mereka belum mau maaf-maafan nih. Betul, belum ada gencatan senjata hingga Ya. hari ini pemirsa. Tapi sebelum kita beralih ke informasi tersebut, kita hadirkan dulu informasi pertama untuk Anda. Suasana libur Lebaran berubah jadi kepanikan saat sebuah rumah di Kampung Baru, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja. Tepatnya ini di Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dilalap si jago merah. Api dengan cepat membakar bangunan yang terbuat dari kayu. Tiupan angin yang kencang membuat kobaran api terus membesar. Warga yang ada di lokasi berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 3 unit mobil damkar milik Pemkab Nrekang pun diterjunkan ke lokasi kejadian. Kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran pada selang tabung gas saat pemilik rumah sedang memasak di dapur. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, di mana ada 2 wisatawan terseret ombak saat tengah berenang di pantai Karangnaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 1 orang berhasil diselamatkan, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia. Peristiwa bermula saat kedua korban sedang berenang di pantai. Namun tiba-tiba ombak besar datang hingga menyeret para korban ke tengah laut. Tim SAR gabungan yang menerima laporan langsung melakukan pencarian. 1 korban bernama Said Hidayatullah ditemukan sejauh 200 meter dari lokasi kejadian dengan kondisi meninggal dunia. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Sementara, 1 korban lainnya bernama Raka berhasil diselamatkan tim penjaga pantai Balawista yang dibantu oleh warga. Atas peristiwa tersebut, petugas menghimbau agar wisatawan untuk selalu waspada dan hati-hati saat berenang di kawasan pantai. Dan pemirsa, kami akan hadirkan ada kabar duka untuk Anda pemirsa, di mana cucu almarhum komedian Pok Nori ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kosnya di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Korban diduga dibunuh oleh suami sirinya akibat dipicu api cemburu. Dwinta Anggari, cucu dari komedian sekaligus seniman Pok Nori, ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan di kamar kosnya pada Sabtu dini hari. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tak bernyawa dan terdapat luka pada bagian leher yang diduga akibat dari senjata tajam. Berbekal dari pemeriksaan saksi, olah TKP dan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku di res area tol Tangerang Merak. Pelaku berinisial FTJ yang merupakan warga negara Irak ditangkap saat hendak melarikan diri ke Sumatera. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara. Beralih ke informasi perihal dengan penyelundupan pemirsa, di mana 2 orang pria nekat menyelundupkan belasan kilogram sabu serta ratusan cartridge etomidate
melalui Pelabuhan Roro Air Putih, Bengkalis, Riau. Penangkapan ini dilakukan oleh jajaran Polres Bengkalis saat kedua terduga pelaku antri hendak menyeberang ke wilayah Palembang. Dua pria berinisial HS 32 tahun dan DS 42 tahun ditangkap beserta barang bukti berupa 13 bungkus sabu dengan berat sekitar 13 kg. Selain itu, petugas juga menyita 373 cartridge narkotika golongan 2 jenis etomidate. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku diperintah oleh seorang berinisial J yang masih buron dan dijanjikan upah sebesar 50 juta rupiah. Kedua tersangka kini diamankan di Mapolres Bengkalis untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, kita beralih ke wilayah Semarang, di mana gerbang tol Banyumanik Semarang Solo Jawa Tengah ini terpantau ramai namun lancar pada hari ketiga Lebaran. Antrian kendaraan terlihat mengular hingga sekitar 250 meter di depan gerbang tol. Kepadatan didominasi kendaraan lokal yang menuju sejumlah destinasi wisata dan kegiatan halal bihalal. Volume kendaraan tercatat mencapai sekitar 3.200 kendaraan per jam. Ini menunjukkan peningkatan aktivitas mobilitas warga di masa libur Lebaran. Sejumlah destinasi wisata di sekitar Semarang dan Ambarawa menjadi tujuan favorit, seperti Cimory on the Valley, Dusun Semilir, hingga Benteng Fort William. Kendaraan yang melintas didominasi plat luar kota, terutama dari wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada esok hari. Sementara itu, pemirsa, hari ketiga Idul Fitri, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat terpantau ramai cenderung padat. Pemudik yang kembali ke ibu kota memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan. Ribuan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dan Bandung mulai memadati ruas jalan. Kepadatan terlihat di sejumlah titik persimpangan, khususnya di lampu merah. Kendaraan didominasi sepeda motor dan mobil pribadi yang bergerak merayap saat antrean panjang terjadi. Sejumlah pemudik mengaku memilih kembali lebih awal untuk menghindari puncak arus balik. Selain itu, perjalanan malam hari pun dipilih untuk menghindari cuaca panas. Sementara itu, arus dari arah Jakarta menuju Jawa terpantau masih lancar, namun gelombang arus balik diprediksi akan terus meningkat pada sore dan malam hari. Dan pemirsa, kami hadirkan juga informasi mengenai arus balik untuk Anda, di mana puncak arus balik Lebaran tahun ini diprediksi terjadi dalam 2 tahap. Korlantas Polri menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di waktu yang sama. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, arus balik diperkirakan terbagi dalam 2 tahap, yaitu pada 23 hingga 24 Maret, dan 28 hingga 29 Maret 2026. Puncak arus balik tahap pertama diprediksi terjadi pada 24 Maret 2026 dengan potensi peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Korlantas Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas, salah satunya penerapan one-way nasional di ruas tol Trans Jawa. Masyarakat diimbau untuk tidak kembali secara bersamaan pada tanggal puncak guna menghindari penumpukan kendaraan.
arus balik mungkin ada dua tahap. Tahap pertama adalah tanggal 23 dan 24. Itu. Yang kedua adalah tanggal 28 atau tanggal 29. Moga-moga dengan dua tahap ini nanti bisa terurai sehingga arus balik yang di tanggal 24 nanti bisa kita kelola dengan baik. Pasti akan kami lakukan one way nasional arus balik yang rencananya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, dan kemarin saya sudah lapor ke Pak Menhub dan Pak Dirut Jasa Marga dan Jasara Harja, rencana akan kita flag out untuk arus balik tanggal 24. Kita bergeser ke Garut, Jawa Barat, pemirsa, di mana jalur arteri Garut arah Bandung dan sebaliknya pagi ini padat, didominasi arus wisata serta pemudik yang balik ke kota asal. Volume kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya maupun sebaliknya didominasi oleh pemudik yang berwisata ke Cipanas. Selain arus wisata dan pemudik lokal, nampak pula kendaraan pribadi maupun pemotor yang melangsungkan perjalanan balik ke kota asal. Para pengendara terlihat membawa barang bawaan penuh menuju arah Bandung. Selain itu, banyaknya rest area sehingga masyarakat mampir keluar masuk untuk beristirahat dan belanja oleh-oleh. Hari ketiga Lebaran kita langsung akan pantau bagaimana kemudian situasi lalu lintas di jalur Limbangan Garut dan Puncak Bogor, Jawa Barat. Bersama dengan rekan-rekan kami, ada Felicia Amelinda di Limbangan dan Usep Saripudin di Puncak. Tapi saya pengen lihat dulu bagaimana kemudian kepadatan liburan di Puncak. Ada Usep Saripudin, laporan Anda silakan. Ya, baik Syana dan Celia serta pemirsa dapat kami sampaikan bahwa sejak pagi tadi dari pukul 6 sampai dengan pukul 12 tadi diberlakukan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, dan itu ada ribuan kendaraan. Jika menurut Kasat Lantas Polres Bogor bahwa pada hari ini terjadi peningkatan sekitar 35% kendaraan dari yang biasa kemarin 80.000 unit kendaraan roda 4 yang masuk ke kawasan Puncak dan 24.000 yang turun ke bawah. Hari ini meningkat 35% menurut Kasat Lantas Polres Bogor, dan baru saja beberapa menit yang lalu diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Saat ini tengah diberlakukan satu arah, dan kini masyarakat dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak tertahan di dua tempat, satu di kilometer 46 di tol Ciawi, lalu kemudian satu lagi di jalan arteri Ciawi, tepatnya di depan patung Ayam Jago. Dan perlu diketahui bahwa dari pantauan kami di lapangan, saat ini masyarakat masih terus berdatangan ke lokasi tempat wisata yang ada di kawasan Puncak, seperti di Taman Safari, kemudian Cimory Dairyland, dan juga ada di Gunung Mas, serta ada di beberapa tempat lainnya. Selain itu juga kepadatan terjadi di Pasar Cisarua, karena memang ada pasar tumpah di sekitar lokasi, serta juga ada di titik-titik rawan kemacetan lainnya seperti di pusat penjualan oleh-oleh. Dan hari ini kami melihat masih di pos Gadog, pos pantau Gadog, ada Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Irawan yang sedang melakukan pemantauan ke lokasi tempat di mana saya melaporkan. Dan Anda perlu tahu bahwa roda 2 bukan hanya roda 4 juga membludak di kawasan Puncak ini dengan berboncengan. Bagi Anda yang akan memasuki kawasan Puncak, berhati-hati karena memang kondisinya saat ini sudah mulai mendung, tidak tertutup kemungkinan cuaca akan turun hujan. Kembali ke studio, Sena dan Celia. Kabar lengkap dari Usep Saripudin yang ada di Puncak. Nah, kali ini yang benar-benar saya tungguin nih, Celia. Apa itu? Kabar dari Felicia Amelinda yang ada di kampung saya nih, di Limbangan. Silakan, Felicia, gimana kabarnya? Ya, selamat siang Syeda, Celia dan juga pemirsa. Untuk situasi dan juga kondisi terkini di tempat saya mengabarkan, tepatnya di depan pos terpadu GTC Limbangan. Memang ini terlihat ramai lancar oleh para pemudik, baik itu dari arah Bandung menuju ke Garut, Jawa Barat,
maupun dari arah Garut dan juga Tasikmalaya menuju ke arah Bandung, Jawa Barat. Dan menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, memang per siang ini ada sekitar lebih dari 34.000 kendaraan yang melintas di jalur selatan dari arah Bandung menuju ke Garut dan juga Tasikmalaya, dan juga dari arah Garut dan juga Tasikmalaya menuju ke arah Bandung ini ada sekitar 32.000 kendaraan, dengan total ini dari kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 ataupun bis-bis yang membawa para pemudik ke kota tujuannya masing-masing. Dan memang pemirsa, jika dibandingkan dengan tahun lalu di H+1 Lebaran kali ini, memang untuk dari arah Bandung ke arah Garut, Jawa Barat ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pada saat H+1 Lebaran tahun kemarin, yakni sebesar 29%. Dan untuk dari arah Garut dan juga Tasikmalaya menuju ke arah Bandung di H+1 Lebaran tahun ini justru mengalami penaikan sekitar 37% dibandingkan dengan H+1 Lebaran pada tahun lalu. Sehingga memang ini sampai saat ini di belakang saya ini pemirsa, ini merupakan juga titik yang di depan ini ada rest area yang menjadi salah satu titik kemacetan, sehingga memang sedari tadi ini diberlakukan buka tutup untuk bergantian para pengendara ini bisa lewat di depan gerbang tol di depan GTC Limbangan ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga pemirsa, ini rencananya dari Kapolda Jawa Barat yakni Irjen Pol Rudi Setiawan akan melakukan kunjungan ke GTC Limbangan ini pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat untuk memantau dan juga melihat langsung bagaimana jalannya lalu lintas yang berada di Limbangan ini. Dan memang untuk dari kepolisian sendiri pemirsa, selama dari awal arus mudik hingga hari Minggu kemarin tanggal 22 Maret 2026 ini telah memberlakukan sistem one way sebanyak atau sistem satu arah sebanyak 29 kali yang dibagi ke dalam 2 titik, yakni yang titik pertama yakni di jalur Limbangan Malangbong sebanyak 16 kali penetapan one way. Kemudian di jalur Kadung Ora dan juga Leles ini sebanyak 13 kali penetapan one way atau sistem satu arah. Memang nantinya ini sistem one way sendiri akan diberlakukan secara situasional melihat jumlah volume kendaraan yang ada di jalur selatan ini, khususnya di jalur Limbangan dan juga jalur Nagrek serta di jalur Gentong. Demikian Shana dan juga Celia, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, informasi lengkap dari Felicia Amelinda langsung dari Limbangan, dan tadi juga sudah ada informasi dari Puncak, ada Usep di sana. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Ribuan pengunjung membadati tempat wisata alam Danau Biru di Desa Walasiho pemirsa, Kecamatan Wawo, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pengunjung menikmati keindahan Danau Biru dengan pemandangan airnya yang jernih serta pasir putih yang memanjakan mata. Sejumlah warga juga terlihat bermain ban, berenang, hingga menyusuri area sekitar danau untuk menikmati pemandangan alam. Selain menikmati keindahan alam, para pengunjung juga mengisi waktu libur Lebaran dengan berbagai aktivitas menarik. Sebagian pengunjung memanfaatkan area terbuka untuk menggelar tikar sambil menyantap bekal yang dibawa dari rumahnya masing-masing. Dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, kita akan bergeser ke Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Kali ini hari ketiga libur Lebaran, kawasan wisata yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat masih dipadati oleh para wisatawan. Alun-alun yang berada di jantung Kota Bandung saat libur panjang dipadati wisatawan. Wisatawan tidak hanya berasal dari Kota Bandung, tetapi juga dari luar kota. Di tempat ini, mereka mengabadikan momen bersuah foto serta tak lupa berburu kuliner khas Sunda. Wisatawan juga bisa berkeliling Bandung menggunakan bandros, membayar Rp20.000 dan delman Rp100.000.
Beralih ke Santolo, Garut, Jawa Barat, pemirsa. Puluhan ribu wisatawan sejak pagi hari meramaikan pantai Santolo, Garut, Jawa Barat. Selain lokasinya yang tidak jauh dari pusat kota, pemandangan laut yang indah di pantai ini pun menjadi daya tarik tersendiri. Beginilah suguhan pemandangan laut di pantai Santolo, Garut, Jawa Barat. Tempat ini selalu menjadi primadona bagi puluhan ribu wisatawan yang mengisi libur lebaran. Data yang dihimpun dari pihak pengelola, sejak pagi hari, pengunjung sudah mencapai lebih dari 20 ribu wisatawan dan terus bertambah jelang siang hari. Area pantai Santolo ramai dikunjungi masyarakat lantaran lokasinya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Karena jaraknya dekat dari Garut kota ke Santolo itu lumayan dekat. Rencananya apa main di sini? Ya main aja berenang sama mau menikmati sunset di pantai Santolo. Masyarakat pun datang dan berekreasi bersama dengan keluarga. Tak hanya pantai Santolo saja, pantai di sekitarnya yaitu pantai Sayang-Helang dan pantai Ranca Buaya juga ramai oleh pengunjung. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Oke, Kolaka Utara sudah. Kita juga sudah melihat dari Garut. Terus ada apa lagi nih? Dari Shana, yang harus Bandung kita- jangan lupa juga tadi Oh, sudah dilihat ya. Bandung, oke. Jangan sampai lupa ya Celia ya. Oh gitu. Tapi kita sebagai menco- asli Jawa Barat ya. Yes, tapi kita juga pengen coba untuk yang di luar Jawa ini ada apa sih Celia? Kira-kira kita harus bergeser juga nih ke Sumatera Utara, tepatnya di Binjai. Ada rekan kami Nofri Afandi yang kayaknya harus ngasih tahu kita autentiknya apa sih di sana kalau kita ke Binjai di Sumatera Utara. Nofri, silakan kira-kira apa yang menarik di sana? Sudah Haji. Wah, kayaknya mantep tuh. Halo, Sena, Sirsia, ada juga pemirsa. Saya tadi lagi asik nih nunggangin teman saya, Pak Dino namanya. Ya, kebetulan saya lagi liburan lebaran juga biar sama kayak warga-warga lainnya. Walaupun sambil bekerja nih hari ini. Hari ini saya mengabarkan dari Bistro Funland yang berada di Binjai, Sumatera Utara. Nah, tentunya di sini suasananya meskipun ini masih lebaran ketiga ya, warga sudah mulai ramai bermain, berwisata di wahana Funland ini. Ada banyak sekali wahana di sini pemirsa. Ada sekitar lebih dari 20, mungkin hampir 30 wahana bermain yang tersedia di sini. Mulai dari seperti ini yang saya naikin tadi, ada becak Pak Dino, kemudian ada ATV, lalu ada go-kart, tuk-tuk, ada juga komedi putar. Dan untuk Anda yang suka menguji ataupun memacu adrenalin, pemirsa, juga tersedia Flying Fox, serta kemudian ada juga paket outbound dan berbagai macam wahana bermain lainnya. Nah, hingga siang ini pemirsa, tadi kami memantau sejak pagi hari warga terus berdatangan, para wisatawan terus berdatangan. Nah, tentunya ini bukan hanya warga Binjai saja pemirsa, tapi juga dari wilayah Kota Medan dan juga dari wilayah Deli Serdang. Memang lokasi ini salah satu wahana yang bermain yang cukup ramai pemirsa, cukup lengkap, dan juga tersedia resto tempat makanan. Jadi buat Anda yang kecapean bermain, ada puluhan wahana permainan di sini. Kalau lapar bisa langsung ke restonya untuk makan, atau mau makan dulu juga boleh. Kemudian setelah kenyang bisa langsung masuk ke wahana fun lainnya. Kita lihat pemirsa, ini banyak sekali warga yang terus mencoba bermain. Ada naik kereta api, kemudian naik go-kart, dan juga anak-anak yang sedang bermain Flying Fox. Ini tentunya ini seru sekali pemirsa, buat Anda yang ingin menghabiskan waktu libur lebaran bersama keluarga. Jadi ini momen yang tepat untuk berkumpul, juga bermain dan seru-seruan bareng. Bisa juga dengan teman-teman pemirsa buat janjian sama-sama di sini liburan bareng sebelum nanti masuk kerja ataupun masuk kuliah ataupun sekolah. Nah, tadi saya berkeliling pemirsa, ini seru sekali. Selain memang wahananya yang banyak, lokasinya juga cukup rindang begitu, sehingga walaupun suasana di kota Binjai saat ini cukup terik, tapi tidak terlalu terasa panasnya begitu ya, karena ini cukup adem. Nah, memang hingga saat ini, sejak kemarin lebaran pertama, di sini ini cukup ramai, lebih dari 1000-an orang pengunjung, dan di hari lebaran ketiga ini sepertinya berpotensi untuk semakin ramai lagi. Nah, jadi buat Anda pemirsa yang masih bingung, khususnya di Kota Medan maupun Binjai dan Deli Serdang yang mau kemana liburan lebaran bersama keluarga, ini bisa menjadi salah satu pilihan karena banyak sekali wahana bermain yang bisa dinikmati. Demikian, Sena, saya dan juga pemirsa kembali ke studio karena ini teman saya Pak Dino udah nungguin, takutnya ntar dia gigit kalau saya lama-lama di sini ya. Saya kembali ke studio.
Oke, tapi saya pengen tahu nih kalau saya mau naik becak Pak Dino tuh kira-kira ada biayanya berapa? Kemudian apakah harus biaya masuk? Kemudian nanti nyewa becak Pak Dino lagi atau bagaimana sih, Nofri sebenarnya? Biar bisa nyiapin budget nih. Iya, benar sekali Celia. Saya lupa ternyata ada informasi penting yang belum saya sampaikan bahwa di sini untuk masuk ke wahana bermain ini ada 30 lebih, mungkin sekitar 30 ya, wahana bermain di Funland ini. Untuk biaya tiketnya ini mulai dari Rp10.000 yang paling murah hingga Rp65.000. Sementara untuk Pak Dino ini ya, Dino Dokar ini sekitar Rp25.000. Jadi kita bisa berkeliling dengan Rp25.000 untuk menikmati suasana di sini sambil melihat-lihat para pengunjung lainnya juga seru-seruan bermain di lokasi ini. Nah, jadi cukup terjangkau ya. Jadi buat Anda yang pengen liburan, mungkin budgetnya minim, bisa datang ke sini juga buat seruan-seruan bareng-bareng keluarga, rame-rame ke sini. Mungkin sementara itu, Celia. Informasi lengkap dari Nofri Afandi, terima kasih, selamat kembali bertugas. Memang ini liburannya sangat dahsyat ya, ada dinosaurus dipakai narik delman. Tapi terima kasih Nofri. Dan pemirsa, di tengah invasi mereka ke Iran, pasukan koalisi Israel Amerika Serikat terus menggempur sejumlah wilayah di Iran. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Membalas ancaman ultimatum 48 jam dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Balasan disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Melalui akun X-nya, Araghchi menegaskan Selat Hormuz tidak pernah ditutup Iran. Ia mengatakan penjamin asuransi takut agen keselamatan kapal-kapal mulai tanker hingga kargo di Selat Hormuz. Ketakutan penjamin asuransi itu membuat kapal-kapal ragu-ragu. Selanjutnya, Araghchi mengatakan tidak ada satupun penjamin asuransi, bahkan warga Iran, yang bisa dipengaruhi oleh lebih banyak ancaman dari Amerika Serikat. Maka sebaiknya Amerika Serikat coba menghargai negara lain. Ia kemudian menegaskan kebebasan bernavigasi tidak akan ada tanpa kebebasan perdagangan. Maka Amerika Serikat diminta mencoba untuk menghargai kedua hal tersebut, atau jangan harapkan satu pun dari kebebasan itu ada. Pemirsa, sementara itu Iran juga mengeluarkan sejumlah target-target incaran mereka usai Amerika Serikat mengultimatum pembukaan Selat Hormuz selama 48 jam dimulai dari kemarin. Iran mengancam akan menghancurkan fasilitas-fasilitas pembangkit listrik dan desalinasi di wilayah-wilayah strategis kawasan Timur Tengah yang jadi pangkalan Amerika Serikat. Salah satu target Iran adalah pabrik desalinasi Ras Al Khair di Arab Saudi. Pabrik ini merupakan fasilitas desalinasi terbesar di dunia dengan suplai air bersih sebesar 80% ke Riyadh. Sistem minyak Saudi juga jadi incaran serangan balasan jika sampai pasukan koalisi nekat menyerang Selat Hormuz. Salah satunya adalah menara stabilisasi minyak mentah Abqaiq. Ada 18 menara stabilisasi di sana. Jika salah satunya saja rusak, maka akan terjadi gangguan besar pasokan ekspor minyak dari Saudi. Selain fasilitas di Saudi, Iran juga akan menyerang sistem pipa Timur Barat. Sistem tambungan pipa tersebut tidak melintas Selat Hormuz dan dapat mengirimkan minyak mentah ke pelabuhan Yanbu, Laut Merah. Jika sistem pompa pipa-pipa tersebut diserang dan hancur, maka transportasi minyak mentah dalam jumlah besar akan lumpuh. Anda kembali bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami masih akan hadirkan informasi dari mancanegara pemirsa, di mana Menteri Luar Negeri Iran memberikan apresiasi secara khusus
terhadap pemerintah dan warga Muslim di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Said Abbas Arachi mengucapkan selamat Idul Fitri dan berterima kasih atas pemerintah dan Muslim di ketiga negara bertetangga dekat di Asia Tenggara tersebut atas kecaman pada agresi Amerika Serikat dan Zionis. Ia juga mengapresiasi solidaritas yang ditunjukkan atas operasi militer koalisi ke Iran sepanjang bulan Ramadan hingga saat ini. Balasan dari warganet Indonesia pun bermacam-macam. Ada yang mengunggah aksi simpati pada Palestina dan Iran saat perayaan malam takbir di Halmahera. Ada pula putri mendiang mantan duta besar Indonesia untuk Iran yang bertemu duta besar Iran untuk Indonesia. Semuanya mengecam serangan koalisi Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Didukung oleh Anda kembali bersama kami pemirsa, ini adalah informasi yang ditunggu-tunggu Celia mengenai arus balik. Ya? Arus balik, karena tampaknya kita juga harus ngecek saat ini bagaimana kemudian kondisi arus balik yang akan disampaikan oleh reporter TV One Putri Lestari langsung dari gerbang tol Banyumanik. Putri Lestari, kapan kemudian arus balik puncaknya di gerbang tol Banyumanik? Ya, selamat siang Celia, Shena, dan juga pemirsa. Beginilah pantauan kami di gerbang tol Banyumanik, ruas tol Semarang Solo, Semarang Jawa Tengah, di mana memang menurut pantauan kami, ini sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sudah ada antrian yang cukup panjang di gerbang tol Banyumanik, kurang lebih sekitar 250 meter, di mana memang dari informasi yang kami terima dari Kasat Lantas Polres Semarang, Kabupaten Semarang, yang menyebutkan bahwa arus balik memang sudah terjadi, Celia, Shena, dan juga pemirsa, namun masih didominasi oleh arus lokal yang dimana mereka, para pemudik maupun juga masyarakat ini dari Semarang ke arah Jakarta, ini masih menggunakan gerbang tol Banyumanik atau melewati gerbang tol Banyumanik untuk berpergian menuju daerah wisata maupun juga menuju daerah kuliner dan juga untuk halal bihalal. Di mana dari informasi yang kami terima, beberapa objek wisata yang dituju oleh warga dari arah Semarang Solo menuju Jakarta ini ada seperti Cimory on the Valley, kemudian juga ada Dusun Semilir, kemudian ada Benteng Fort William I Ambarawa, yang dimana prediksi dari puncak arus mudik sebenarnya terbagi menjadi dua tahap, yakni pada tanggal 23 hingga 24 Maret 2026 dan juga pada tanggal 28 hingga tanggal 29 Maret 2026 mendatang. Dari data yang kami himpun, ini kami mendapatkan data dari gerbang tol Banyumanik arah Semarang dan juga atau arah Jogja Surabaya ini pada jam 12.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat ada sekitar 2.845 kendaraan yang melewati dari arah Jakarta menuju ke arah Jogja Surabaya. Kemudian arah sebaliknya, Celia, Shena, dan juga pemirsa, ini dari arah Semarang menuju ke arah Jakarta ada kendaraan sekitar 2.233 kendaraan, di mana menurut informasi yang kami terima, ini dari jalur A menuju Jakarta, Semarang, Solo maupun sebaliknya ini memiliki kendaraan yang seimbang, dan memang dari arah Jakarta maupun ke arah Solo, Semarang, Solo ini juga masih terlihat antrian yang cukup panjang di gerbang tol Banyumanik. Dan diharapkan para pemudik atau para pemudik yang hendak balik dari Semarang ke Jakarta ini untuk terus mengecek kendaraan Anda dan mengisi e-tol dengan saldo yang cukup. Demikian Celia, Shena, saya kembalikan ke studio. Ya, tampaknya juga kendaraan sudah mulai memadati tol Banyumanik. Terima kasih laporan langsung Putri Lestari dari lokasi dan selamat bertugas kembali.
Didukung oleh Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, libur Idul Fitri 2026 ini dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama dengan keluarga. Salah satu destinasi favorit adalah SeaWorld Ancol di Jakarta Utara yang menawarkan beragam hiburan sekaligus menjadi wisata edukasi bagi pengunjung, khususnya anak-anak. Berikut laporan Syahda Yustiza dan juru kamera Rian Syahrul selengkapnya. Halo pemirsa, masih dalam suasana atau dalam rangka libur Lebaran atau libur Idul Fitri 2026. Kali ini menjadi salah satu tempat yang bisa direkomendasikan nih kepada pemirsa, karena saat ini saya sedang ada di SeaWorld Ancol, Jakarta Utara. Nah pemirsa, pasti gak asing lagi dengan SeaWorld karena memang ini merupakan salah satu tempat yang memang menampilkan bagaimana biota laut dan juga kehidupan laut lainnya yang tidak hanya sebagai tempat wisata tetapi juga menjadi salah satu tempat edukasi. Nah pemirsa, kalau bisa kami menceritakan sedikit bagaimana kemudian keramaian, ini tepat di sebelah kanan saya. Anda bisa lihat antusiasme masyarakat untuk mendatangi SeaWorld Ancol ini luar biasa ramai sekali. Bahkan kalau tadi kami sedikit bercerita bagaimana kemudian antrian dari pengunjung ini terlihat panjang sekali bahkan sebelum dari pintu SeaWorld itu dibuka. Dan yang menjadi menarik adalah pemirsa, karena di sini biasanya ada momen atau event memberi makan hiu. Wah, ini kan tentunya menarik sekali ya. Nah, karena tadi saya udah banyak mengulas keseruan yang ada di SeaWorld, kita langsung aja colek salah satu pengunjung yang ada di sini. Aku mau asal colek aja dah. Yuk pemirsa. Halo, Assalamualaikum. Halo Ibu, dengan Ibu siapa ini? Bu Rini. Boleh lihat ke kamera Ibu? Boleh. Kalau boleh tahu Ibu Rini dari mana nih? Saya sebenarnya dari Riau. Adik-adik saya dari Padang. Mama saya dari Padang, Mbak. Ini berarti udah berapa lama ngabisin waktu di Jakarta? Dari tanggal 18. Iya. Nah ini kenapa nih milih Ancol sebagai salah satu pilihan favorit untuk wisata? Boleh digendong anaknya, boleh sambil digendong. Ya. Kenapa sih si anak-anak ini kan butuh pendidikan kan, Mbak. Jadi hiu ini kan nampak ikan semua yang berjenis aneka ragam. Jadi dia sambil belajar juga. Nah, tadi udah habis lihat ikan apa aja, Ibu? Ada piranha tadi, ada apa? Kuda laut, ada hiu, ada paus tadi ya kan? Ibu makasih banyak. Dadah Ade. Ya. Ya itu tadi dia pemirsa keseruan kami berbincang dengan salah satu pengunjungnya di sini, di mana ini merupakan kali kunjungannya ke Jakarta dan langsung menghabiskan waktu juga ke Ancol melihat berbagai biota laut yang ada di sini dan juga mengajarkan anak-anak mereka untuk mengedukasi bagaimana kemudian membaca pengetahuan tentang kehidupan di bawah laut lainnya. Nah, setelah ini juga kami akan eksplor lagi nih keseruannya di SeaWorld seperti apa. Sementara demikian dari Jakarta, Syahda Yustiza, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana korban banjir bandang di Kampung Baru, Lok Sukon merayakan Idul Fitri di pengungsian. Meski dalam kondisi serba terbatas, namun para pengungsi tetap merayakan Hari Raya dengan hikmat dan penuh haru. Beginilah suasana Hari Raya Idul Fitri di pengungsian korban banjir bandang di Kampung Baru, Kota Lok Sukon, Aceh Utara. Di ruangan sempit ini, Nenek Sri Damsi bersama para cucu dan anggota keluarga lainnya berkumpul merayakan Hari Lebaran. Meski dalam kondisi serba terbatas, Sri Damsi tetap menyediakan kudapan khas Lebaran untuk menyambut anak dan cucu-cucunya. Perayaan terasa hikmat dan penuh haru, meskipun seluruh harta benda sudah tidak ada lagi akibat terseret banjir. Jadi ini mengungsi di sini? Iya, mengungsi dulu. Mau kemana mau pergi kalau tak mengungsi? Iya. Kemana mau pergi? Harapan pemerintah apa ini? Iya. Mana bantuannya? Minta bantuan lah untuk kami yang diapa ini tak ada bantuan nih apa ya, makan apa kami. Nenek usia 98 tahun ini berharap
dapat segera kembali ke rumahnya karena sudah hampir 4 bulan berada di pengungsian. Dari Aceh Utara Aceh, Saiful MDA TV One mengabarkan. Kita kembali beralih ke kabar lainnya, pemirsa, di mana Presiden Prabowo bicara tentang kesepakatan tarif perdagangan timbal balik atau resiprokal antara Indonesia dengan Amerika Serikat saat diskusi dengan beberapa jurnalis, pengamat, dan ahli di berbagai bidang di Hambalang, Bogor, minggu lalu. Percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Titik. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Dalam perjanjian kemarin, ya, kita juga sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan di kedua pihak ataupun yang bertabrakan dengan kepentingan kita akan bikin suatu council. Dan itu kalau nggak salah tidak ada di perjanjian dengan negara-negara lain. Di mana di council itu akan kita selesaikan sebelum ke WTO. Ya. Ini khusus antara Indonesia dengan Amerika. Bilateral kan. Di perjanjian kita ada 1819 yang nol. Komunitas kita yang nol. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana KPK mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qumas menjadi tahanan rumahan. Status tersebut diterima Yakut usai ditahan 7 hari di rutan KPK. Sebelumnya, Yakut ditahan KPK sejak Kamis 12 Maret 2026 atas kasus korupsi kuota haji. Idealnya, tersangka KPK akan menjalani penahanan 20 hari pertama di rutan hingga diperpanjang sampai proses pengadilan dimulai. Namun pemirsa, baru 7 hari Yakut mendekam di rutan, status penahanannya dialihkan menjadi tahanan rumah per Kamis 19 Maret 2026. KPK menjelaskan, Yakut menjadi tahanan rumah bukan karena sakit, namun karena ada permohonan dari pihak keluarga tersangka. Sementara itu, pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengkritik keras sikap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qumas menjadi tahanan rumah. KPK dinilai tidak terbuka dalam peralihan status tahanan Yakut. Selamat kepada KPK yang mampu memecahkan rekor dan layak masuk Museum Rekor Indonesia atau MURI. Karena apa? Ya, sejak berdirinya tahun 2003 sampai sekarang belum pernah melakukan pengalihan penahanan. Nah, hari ini kita dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qumas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor. Dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel. Karena apa? Pertama, itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Taunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu yang memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain aja komplain, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda. Ini sampah berserakan di Bandung, Jawa Barat, di mana produksi sampah di Bandung meningkat tajam selama Ramadan. Ditambah penutupan sementara TPA Sari Mukti. Ya, ini membuat sampah berceceran di berbagai ruas jalan kota. Berikut informasinya. Pemandangan tak biasa terlihat di pusat kota Bandung. Sampah rumah tangga dan plastik berceceran di bahu jalan, bahkan hingga menumpuk di sejumlah titik. Kondisi ini muncul di tengah meningkatnya aktivitas warga selama Ramadan hingga Lebaran. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut, produksi sampah harian kini mencapai 1.600 hingga 1.800 ton.
Lonjakan ini terjadi seiring meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang berdampak langsung pada volume limbah kota. Situasi juga diperparah dengan ditutupnya sementara TPA Sarimukti yang selama ini menjadi titik pembuangan utama. Akibatnya, distribusi sampah terganggu dan penumpukan tak terhindarkan di berbagai wilayah. Selain mengganggu estetika kota, kondisi ini juga memicu kekhawatiran warga terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sekarang kita fokus selama 3 hari itu pengangkutan semua penumpukan sampah di jalan-jalan, karena itu setiap 3 jam pasti terjadi. Jadi kita akan melakukan pengangkutannya setiap 3 jam. Memang tidak bisa sekaligus ya, karena kita juga bisa mengatur agar sampah itu bisa kita masukkan ke dalam TPS penampungan sambil menunggu dibukanya kembali kuota untuk menuju ke TPA Sarimukti. Nah, pada saat bersamaan saya sangat menghargai kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan pemilahan untuk mengambil sampah plastik dan kemudian didaur ulang di daerah Cigondewa. Pemerintah Kota Bandung mengaku telah mengembangkan berbagai program berbasis partisipasi masyarakat, mulai dari penguatan di tingkat kewilayahan hingga optimalisasi petugas kebersihan untuk menekan volume sampah selama kondisi darurat ini. Namun di tengah upaya tersebut, persoalan sampah masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan solusi jangka panjang. Karena saat kota terus bergerak, sampah yang tak tertangani bisa menjadi krisis berikutnya. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Kita beralih ke wisata ke pantai pemirsa, di mana libur lebaran dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Wisata pantai menjadi favorit tujuan untuk berlibur. Seperti inilah pemandangan Pantai Santolo, Garut, Jawa Barat yang dipenuhi wisatawan. Pantai Santolo memang menjadi tempat primadona bagi para pemudik yang pulang kampung. Selain harga tiket yang ramah, yaitu Rp15.000 per orang, pantai ini juga menyuguhkan pemandangan laut yang indah. Area wisata pantai diisi oleh pelancong dengan menikmati berenang di laut, menikmati pasir pantai maupun swafoto. Tak hanya Pantai Santolo saja yang penuh sesak, pantai yang di dekatnya yaitu Pantai Sayang Helang dan Pantai Ranca Buaya sama penuhnya oleh wisatawan. Pantai Parangtritis juga masih menjadi primadona bagi wisatawan yang sedang menikmati liburan di Yogyakarta. Sejak pagi hari, wisatawan terus berdatangan untuk menikmati keindahan Pantai Parangtritis. Ribuan wisatawan sudah memadati sepanjang pantai untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati udara segar Pantai Parangtritis. Tempat ini wisatawan juga bisa menyusuri pantai sepanjang 4 km dengan naik andong atau menyewa motor ATV dan mobil jeep. Untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan, di beberapa tempat di sepanjang pantai diberikan rambu-rambu tanda bahaya adanya palung laut. Pantai Babatua yang terletak di Polewali Mandar, Sulawesi Barat juga dipenuhi wisatawan. Para pengunjung menikmati indahnya pantai dan hembusan angin sambil menikmati wahana. Pantai ini memiliki ombak yang tenang sehingga aman untuk anak-anak bermain. Dan untuk keamanan pengunjung, tim Basarnas Kabupaten Polewali Mandar melakukan pengamanan dan pengawasan kepada para pengunjung. Pengawasan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kondisi membahayakan agar tidak berenang terlalu jauh meninggalkan bibir pantai. Tim TV One mengabarkan.